Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat Bro Channel dimanapun Anda berada. Ya. Kali ini kita akan sharing ya, karena besok yaitu hari Rebo, yaitu pada tanggal 22 Maret 2023 ya, kita akan memasuki hari Raya Nyepi, yaitu kita akan melakukan catur tapebrata ya, dimana pada hari ini yaitu Selasa dan nanti sore kita akan melaksanakan pengerupukan ya mencaru ya. Nah, di dalam pelaksanaannya di hari Raya Nyepi ya, kan biasanya yang namanya hari raya itu kan pasti identik dengan kegembiraan ya, identik dengan keramaian, identik dengan hal-hal yang baru ya, misalnya baju baru atau mengumpulkan barang-barang pakaian yang baru ya, jadi identik dengan hal-hal yang baru. Nah, di sini kita berharap bahwa kita sebagai umat Hindu ya, dalam pelaksanaan tapebrata penyepian ini ya, pasti banyak yang bertanya juga ya, apa sih yang harus dilakukan. Nah, seperti biasanya yang sudah yang sudah umum dilakukan ya, namanya catur tapebrata, yaitu 4 perintah yang harus dijalankan ya dalam pelaksanaan, yang pantangan yang harus dijalankan, yaitu terutama nih amati geni ya, yaitu tidak menyalakan api ya. Nah, di sini menyalakan api juga identik dengan dia tidak menyalakan lampu, tidak menyalakan kompor ya, berarti tidak memasak, karena kita pada hari Raya Nyepi kita justru berpuasa selama 24 jam ya. Jadi kita di sini justru melakukan upawasa ya, puasa selama 24 jam ya. Orang non Hindu ya teman banyak juga yang bertanya ya, Mas, apa aja yang dilakukan kalau hari Raya Nyepi? Ya terutama ya puasa ya, puasa itu ya seperti pada umumnya ya, terutama puasa tidak makan ya, tidak memasukkan sesuatu ke dalam perut ya, yaitu tidak makan, tidak minum ya, terutama yaitu terutama tidak makan itu ya, berpuasa betul-betul kita berpuasa seperti pada umumnya ya, tidak memasukkan sesuatu ke dalam perut kita ya. Nah, yang kedua adalah amati karya. Nah, di sini yang disebut dengan amati karya maksudnya ini adalah tidak bekerja. Tidak bekerja di sini kita benar-benar tidak melakukan aktivitas ya, seperti misalnya kita biasa pergi ke kantor, mengajar anak-anak misalnya sebagai guru ya, atau seorang petani, pedagang ya, wira swasta dan lain sebagainya ya. Jadi betul-betul aktivitas untuk mencari uang ya, atau kegiatan sosial dan lain sebagainya betul-betul stop ya. Nah, tidak bekerja di sini juga ya, oke, seperti yang tadi saya lanjutkan bahwa amati geni itu tidak menghidupkan api. Itu juga filosofinya adalah kita tidak boleh menggambar hawa nafsu ya, terutama amarah ya, api yang ada dalam diri kita ini. Kita nggak boleh kita dikit-dikit emosi ya, kita kan berpuasa ya, berusaha meredam, memanage ya kondisi karakter kita yang biasanya tukang marah ya, gampang tersudut marah ya. Coba berusaha untuk belajar mengerem pada waktu hari Raya Nyepi ya, biar berikutnya bisa menjadi lebih sabar ya. Nah itu. Dan yang kedua, kita tidak boleh ngerumpi ya, nyinyir atau ngomongin orang ya. Nah itu sangat dilarang sekali ya.
Dan kita tidak boleh membicarakan orang, ya, orang lain, ya, siapapun pada waktu hari raya Nyepi, ya. Kita benar-benar berpuasa, kita benar-benar memanage pikiran kita ini, manas kita ini agar bisa terkontrol, ya, pada waktu hari raya Nyepi. Kita berlatih, ya. Ini adalah sadhana, ya, latihan rohani. Nah, yang ketiga adalah amati lelungan, jadi tidak bepergian, ya. Biasanya hari raya Nyepi justru kita berpuasa. Nah, untuk misal karena puasanya 24 jam, jadi untuk mengisi waktu kita pergi ke mall, ya, pergi misalnya di daerah Jakarta, pergi ke puncak, ya, ikut-ikutan orang lain yang nggak puasa, ya, yang tidak merayakan Nyepi, ya, dan pergi ke rumah saudara justru. Nah, itu salah, ya. Kita benar-benar berkonsentrasi untuk melaksanakan sadhana kita, ya. Dan yang keempat adalah amati lelanuan, tidak berpesta pora, ya, tidak bersenang-senang. Nah, di sini justru kita mengerem hawa nafsu kita, ya, memanage hawa nafsu kita biar tidak kebablasan, ya. Ya, hawa nafsu untuk seks, hawa nafsu untuk makan yang berlebihan, hawa nafsu untuk bepergian dan lain sebagainya. Jadi semuanya kita harus memanage pada waktu melaksanakan catur tapa brata, ya, itulah step-step untuk kita, tahapan untuk kita untuk melaksanakan catur tapa brata. Nah, sekarang bagaimana kita melaksanakan? Salah satunya adalah apa yang harus kita lakukan pada waktu Nyepi, ya, biar tidak bosan, ya, boring, apalagi yang tidak pernah di rumah, ya, terus disuruh di rumah bersadana melakukan catur tapa brata, sangat berat sekali, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, kita akan mencoba, ya. Nah, lakukanlah, ya, misalnya untuk berjapam. Nih, berjapam ini adalah memakai alat genitri atau japamala, ya. Japamala ini terdiri dari 108 manik-manik atau biji, untayan biji, ya. Jadi ada yang dari biji rudraksa untuk pemujaan Ista Dewata kepada Tuhan dalam manifestasi Siwa, dan tulasi dalam wujud Dewa Narayana, yaitu Dewa Wisnu, ya, atau Sri Krishna. Banyak juga, ya, bahan-bahan yang kan ada dari emas, dari perak juga ada, dari gading juga ada, dari biji teratai juga ada. Jadi banyak sekali bahan. Tapi yang umum itu biasanya tulasi dan rudraksa, ya. Nah, pemakaiannya adalah seperti ini, ya. Bagaimana Pak cara pemakaiannya? Ya, seperti ini, ya. Dapat saya ini kan bahwa jadi tangannya seperti ini, ya. Ini telunjuk ini biasa seperti telunjuk. Nah, dan dipisahkan antara 3 jari ini dan sama jempol, ya. Ini ada filosofinya nih, ya. Ini ada metode, ya. Ada beberapa metode sih untuk berjapam, ya. Nah, ini adalah simbol daripada telunjuk, ini adalah simbol daripada ego, ya. Makanya kalau orang merintahkan, "Hoi, kamu harus ke sana." Nah, ini kan berarti menunjukkan ini simbol daripada ego. Ego ini dipisahkan, ya. Ini adalah 3 jari ini adalah simbol daripada Triguna, Satyam, Rajas, Tamas, ya. Kebaikan, ya, hawa nafsu dan kebodohan, ya. Nah, ini adalah simbol jempol, ini adalah simbol daripada keagungan Tuhan, ya. Makanya kalau orang kita memuji beliau yang maha kuasa, beliau yang maha agung, ya. Nggak ada yang bilang beliau yang maha agung atau beliau yang maha agung. Apalagi yang ini, wah, ya. Jadi tidak bisa. Jadi harus yang ini. Nah, sekarang
kita memulai ya berjapam, yaitu seperti ini tangannya, nunjuknya ini, terus ini ditekan sama ini jempol ya, ini yang bagian ke dalam sini ya, jadi seperti ini ya, jadi seperti ini. Nah ini adalah simbol daripada ekor sapi ya, yang ini ya, pemisahnya ini. Nah kalau ini misalnya ya, kalau kita menyebut Dewa Siwa ya. Satu nama adalah satu butir atau satu biji ya. Nah, satu manik-manik ya, nggak boleh Om Namo Siwaya, Namo Namo Siwaya, tapi dipencetnya 2 atau 3 ya. Jadi satu manik-manik adalah satu nama Tuhan ya, misalnya nih ya. Terus ini apakah ditarik, apakah didorong ya. Nah memang banyak yang memakai teori teknik untuk menarik ya. Ya kalau ini adalah mendorong, filosofinya adalah kita membuang karma buruk kita. Karena apa? Tujuan daripada berjapam ini adalah mengurangi karma buruk kita sehingga akan menjadi zero ya. Apakah itu apakah itu sudah pasti? Yang penting kita lakukan dengan ikhlas, dengan rasa bakti, dengan disiplin ya. Jadi kita tidak perlu menghitung adalah Tuhan ya. Jadi ini misalnya nih ya, satu nama Om Namah Siwaya, nama Om Namah Siwaya, Om Namah Siwaya, nama Om Namah Siwaya ya. Jadi dorong. Nah ada juga yang memang memakai tekniknya ini ditarik ya, yaitu. Jadi ada beberapa metode ya. Ya, saya tidak berhak untuk itu nggak benar, itu kurang tepat ya. Tapi lakukanlah, itu yang penting. Ya ini berjapam ini adalah sebanyak 108 manik-manik ya. Ini 108 ini artinya apa? Ini angka sakral, angka mistik di agama ini, yaitu angka 9 ya. 1 tambah 0 tambah 8 sama dengan 9. Jadi itu filosofinya ya. Jadi japam ini tidak sekedar cuma dikalungin aja ya. Kalau dikalungin ya nggak ada manfaat ya. Sama aja seperti susu tidak diminum, cuma dipajang doang. Airnya basi. Begitu diminum bukannya dapat manfaat, malah kita ke WC mulu ya. Jadi harus dipakai. Yang kedua ada lagi ya, lakukanlah yang Anda lakukan, yaitu misalnya meditasi ya. Meditasi di sini bagaimana caranya untuk melakukan meditasi? Saya belum pernah melakukan meditasi. Nah meditasi itu biasanya meditasi itu kita di umat Hindu seharusnya kita selalu bermeditasi, karena meditasi itu adalah sangat penting ya, yaitu salah satu jalan yang di dalam catur marga yoga ya. Kan catur marga yoga itu kan ada bakti marga yoga, karma marga yoga, jnana marga yoga. Nah yang keempat ini adalah raja marga yoga. Raja marga yoga ini ya salah satunya adalah meditasi ya, selain berjapam ya, nama smaranam. Nah nama smaranam juga bisa Anda lakukan ya. Nah terutama kita lakukan dulu meditasi ya. Meditasi bagi seorang pemula, apalagi ya tidak pernah melaksanakan meditasi, sebaiknya nggak usah lama-lama dulu ya. Kita harus berlatih dulu, yaitu sekitar 10 menit, 15 menit ya. Tetapi buat orang yang sudah biasa meditasi, 10 menit, 15 menit itu adalah relaksasi ya, untuk mengendorkan otot-ototnya ya. Nah meditasi adalah ya sepertinya gampang, tetapi agak susah juga kalau tidak pernah berlatih ya. Meditasi juga biasanya dibimbing oleh seorang guru yang sudah mumpuni di bidang rohaniawan ya, sehingga
tujuan kita untuk meditasi akan tercapai ya. Nah, biasanya meditasi biar kita mudah berkonsentrasi, kita biasanya memakai musik-musik relaksasi atau musik meditasi ya. Di YouTube silakan Anda mendengarkan, mencari, searching musik relaksasi ya. Di situ Anda bisa pilih lagu-lagu yang menenangkan pikiran, menenangkan hati, damai ya gitu. Nah, meditasi adalah ya kita lakukan dulu meditasi yang simple. Nah, meditasi itu banyak metode ya. Jadi ada juga yang misalnya meditasi soham ya, meditasi soham, meditasi cahaya, meditasi angka ya, meditasi om dan lain sebagainya. Banyak sekali metodenya. Nah, metode kalau yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang adalah metode yang sederhana juga, itu soham. So itu adalah itu ya, itu tuh maksudnya apa? Sinar cahaya yang maha luas, yaitu Tuhan, Paramatma. Ham ini adalah aku di sini adalah Atman, sang roh ya, roh yang maha suci, yaitu ya Atman Brahman Jyotir ya, cahaya ilahi ya. Jadi itu meditasi soham ya. Pada waktu kita menarik nafas, kita bayangkan dengan ucapan so, begitu kita mengalirkan diam sejenak beberapa detik, udah gitu ham kita lepas melalui hidung juga, tetapi tidak melalui mulut ya. Jadi kita melalui nafas ya. Kita berkonsentrasi pada nafas dan ucapan so ham. Kalau pada waktu so, menarik nafas so ya dengan hitung beberapa detik ya, keluarnya juga begitu, kempeskan perut, lepaskan nafas jadi sambil perut dikempeskan gitu ya. Soham ya. Jadi kalau tangan itu dalam biasa mudra ya, mudra. Jadi kaki juga dilipat, terus tarik nafas, so ha, lepas, so ha. Jadi lakukan beberapa kali, tetapi awalnya adalah kita lepaskan, relax aja, jangan kita tegang ya, jangan memaksakan ya. Yang penting tegak lurus ya, tulang ekor sampai di kepala ini lurus, jangan bongkok, jangan itu ya, nggak boleh, itu harus jejak lurus ya, dengan tangan dan mata yaitu setengah kalau dibuat kita dikatakan bahwa kita lihat ujung hidung ini ya, matanya setengah merem ya. Karena apa? Kalau kita merem, total kita merem, kita akan ketiduran ya. Tetapi kalau kita melek ya, mata dibuka, itu akan tidak bisa konsentrasi, jadi akan kemana-mana dia. Jadi itu ya coba Anda lakukan ya. Nah, selain itu Anda juga bisa lakukan membaca kitab suci ya, Bhagavad Gita ya, membaca Bhagavad Gita ya. Jadi yang ini yang tebal, versi tebal, yang tipisan juga ada ya. Jadi bacalah Bhagavad Gita ya. Isi waktu Anda untuk membaca kitab suci Bhagavad Gita ya. Ya karena misalnya belum pernah baca Bhagavad Gita ya, baca aja dulu ininya artinya dulu ya, terjemahannya, biar Anda memahami. Jadi jangan memaksakan itu harus selesai satu buku ya, 18 bab kan terdiri dari 18 bab. Itu nggak mungkin, pasti akan jenuh ya.
Jadi baca semampu Anda ya. Misalnya baca apa, ini ada Manawa Dharma Sastra, kalau di rumah ada Manawa Dharma Sastra ya, silahkan baca. Di sini juga kita tidak bisa harus habis satu buku ini ya, nggak mungkin kita bisa ya, karena ini sangat banyak sekali isi-isinya, sloka-slokanya ya. Jadi kita nggak bisa. Jadi baca sekuat Anda ya. Apalagi misalnya ini ada ya Intisari Weda ya. Jadi ini Intisari Weda ini ya mengenai Weda ya. Jadi karena tebal, jadi kita nggak mungkin bisa untuk menyelesaikan satu buku itu ya. Jadi ya isi waktu kita bersedana ya. Dan kita juga bisa ya, kita baca Gayatri Mantram ya. Ya pagi kita Trisandya, siang jam 12 Trisandya, sore kita jam 5 jam 6 kita Trisandya ya. Dan kita juga bisa nama Smaranam yaitu mengulang-ulang nama Tuhan ya. Misalnya Om Namah Shivaya Namah, 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 Om Namah Shivaya Namah. Atau untuk Dewa Wisnu, Om Namah Narayana Namah, Om Namah Narayana Namah, Om Namah Narayana Namah, Om Namah Narayana Namah, Om Namah Narayana Namah ya. Atau untuk Sri Ganesha, Om Gam Ganapataye Namah, Om Gam Ganapataye Namah, Om Gam Ganapataye Namah. Jadi banyak sekali ya. Atau kita untuk Sri Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, dan seterusnya. Jadi kita mengulang-ulang nama Tuhan. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi biar kita tidak ngantuk, biar kita tidak bosen ya. Jadi diseling-selingin ya. Intinya kita bersadana ya, melakukan kegiatan rohani, baik itu bersembahyang, Trisandya, mengucapkan Gayatri Mantram, Om Bhurvuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Jadi kita ngulang-ulang Gayatri Mantra ya. Kita bertrisandya pagi, siang, sore ya. Terus kita juga melakukan sadhana seperti tadi ya. Nah, jika kita melaksanakan dengan penuh rasa bakti dan disiplin ya, Tuhan akan memberkati kita ya, dan rasa bahagia itu ada ya, pasti akan timbul rasa bahagia. Jadi itu. Nah, selain kita dalam pelaksanaan nyepi 24 jam ya, semoga bermanfaat, dan ini akan akan bermakna jika kita melaksanakan penuh dengan disiplin dan rasa bakti. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.